yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-qa'idatu tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kaidah yang kedua, bahwasanya mereka mengatakan, kaum musyrikin, mereka mengatakan, alhamdulillah, ma da'unahum, tidaklah kami menyeru mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan mengharap kepada mereka, illa li talabil qurba wasyafa'ah, melainkan tujuannya untuk mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ya. Jadi ada sekelompok orang, ya, mereka beralasan, ini syubhat sebenarnya, syubhat. Ini syubhat. Syekh membawakan syubhat. Mereka punya syubhat. Biasanya syubhat seperti ini banyak dari kalangan sufiyah, ya, dari kalangan sufiyah. Mereka mengatakan, ma da'unahum, kami tidak menyeru mereka, tidak berdoa kepada mereka, tidak memanggil mereka, tidak mengharap kepada mereka. Itu kepada siapa? Kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini tadi, kepada para wali yang sudah wafat. Illa li talabil qurba wasyafa'ah, melainkan dalam rangka untuk meminta kedekatan dan syafaat. Dalam artian kami itu bukan minta langsung ke sana, tapi cuma sebagai perantara untuk mereka menjembati kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat. Anda faham? Di sini letak syubhatnya. Fadalilul qurbah. Kemudian mereka berdalil, ya, dalil bahwasannya kurba, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil tentang bahwasanya al-qurbah, ya, atau ibadah istilahnya, merupakan tindakan yang dulu dilakukan kaum musyrikin di zaman dahulu. Qauluhu ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini ayat tentu hafalkan. Di sini Syekh secara tidak langsung beliau membantah secara ayat dalil. Ada suatu kelompok mengatakan, kami tidak minta langsung kepada orang yang sudah mati, yaitu para wali ini tadi, melainkan dalam rangka untuk meminta al-qurbah. Seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyangga dengan mengatakan, kalau minta qurbah, ya, dengan alasan al-qurbah untuk mencari kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, ini persis juga sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang membuat tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para wali, atau orang-orang yang menjadikan wali-wali tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan dalam rangka agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Allah jelaskan, syubhat yang mereka ini tadi sama dengan syubhat siapa? Syubhat kaum musyrikin. Makanya Syekh tidak panjang lebar. Kalau bahasa simpelnya, mereka ketika menyampaikan syubhat, kami tidak
melakukan demikian melainkan supaya kami dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu Syekh bawakan dalil. Ini loh, tindakan kalian thalabul qurba itu sama dengan tindakan kaum musyrikin di zaman dahulu yang mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan cuma sekedar tujuannya agar mereka mendekatkan kami, memperantarai kami dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, membantah langsung dalam ayat tadi, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghukumi, menetapkan hukum sesama mereka pada perkara yang mereka perselisihkan, karena mereka kaum musyrikin di zaman dahulu berselisih-selisih juga. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah keramat dan yang semisalnya. Ada yang menyembah malaikat. Apa keputusan Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kadzib, dusta, kafar, lagi kufur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tindakan thalabul qurbah min auliya'is salihin adalah tindakan kekufuran yang dikufurkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang yang kadzib, kafar, lagi dusta. Jelas? Ini dalil penting, ya, antum hafalkan, penting sekali. Kemudian Syekh membawakan dalil yang berikutnya. Antum ya musyrikun zamanina, bahasanya kita, kalian tadi kan beralasan lagi illa li talabil qurba wa syafa'ah, dalam rangka cari syafaat. Kata beliau, ini loh, kalau talabus syafa'ah juga ada di zaman dahulu. Wa dalilu syafa'ah, dalil syafaat. Bahwasanya tindakan syafaat itu, minta syafaat kepada selain Allah, ini juga merupakan tindakan kaum musyrikin zaman dahulu. Qauluhu ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memadaratkan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tindakan kaum musyrikin di zaman dahulu, ya'buduna min dunillah, nyembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu ponis pertama dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian syubhat mereka, apa yang menyebabkan mereka diponis sebagai nyembah kepada selain Allah? Tatkala mereka mengatakan haula syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua syubhat kaum musyrikin di zaman dahulu dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya digolongkan sebagai peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faham antum sampai sini? Yang pertama, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka menjadi orang yang mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syubhatnya mereka haula'i syufa'auna indallah, sehingga tujuan mereka memohon kepada Lata, Uzza, Manat dan yang semisalnya Hubal dan Na'ilah, tujuan adalah talabul qurbah wasyafa'ah. Faham? Meminta perantarai antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham letak syubhat kaum musyrikin? Nyambung sampai sini?
Qul atunabbi'una Allah bima ya'lamu fis samawati wa fil ardi. Katakan ya Muhammad, katakan kepada siapa ini? Kepada kaum musyrikin. Atunabbi'una Allah, apakah kalian akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan bumi? Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan memberitakan, menyampaikan kepada Allah sesuatu yang Allah tak tahu di langit dan di bumi ini tadi? Faham? Maksudnya gini loh, kaum musyrikin tadi kan minta kepada perantaranya dibantah oleh Nabi kita Muhammad SAW, diajari oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, tindakan kalian tadi apakah dengan tujuan untuk menyampaikan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Nyambung kan tuh? Ana contohkan gambaran. Misalkan si A minta kepada kuburan orang soleh dengan mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa Syekh, kalau ditarik misalkan ya Al-Imam Al-Habib Faqih Al-Muqaddam, atau ya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Ibn Salim di Inat, di 7 Kuba itu ya. Dia mengatakan isfa'lana, atau dia mengatakan ya Husain isfa'lana, atau dia mengatakan kami memiliki hajat begini-begini ya Syekh, yang wali, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah mereka ingin memberitakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang berita yang Allah tidak tahu? Faham? Nyambung Abu Zain? Itu kan peremehan kepada Allah Azza wa Jalla. Emang Allah tidak tahu bahasa kasarnya? Memang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu? Antum sehingga pakai perantara. Kenapa antum mau pakai perantara? Memang karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tahu gitu loh. Tahu kondisi antum, tahu hajatnya antum. Kalau antum minta langsung, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nyambung? Kalau antum misalkan seorang dokter fikih ingin menyampaikan aspirasi dari pasien, dari para medis yang lain ke direktur Rumah Sakit Muhammadiyah, memungkinkan? Masih memungkinkan. Kenapa? Mungkin karena direktur tersebut tidak tahu detail-detail apa yang terjadi di rumah sakit tersebut. Yang tahu dokter fikih, sehingga dokter fikih perlu nyampaikan. Masuk akal apa tidak? Masuk akal. Karena direktur jarang masuk, dia mantau dari tempat jauh karena banyak rumah sakit yang dikelolanya atau yang semisalnya, sehingga tidak tahu detail yang terjadi di rumah sakit. Perlu ada yang menyampaikan secara detail. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala perlu tidak ada yang menyampaikan? Faham? Tidak perlu. Ini perkara penting ya ikhwan. Orang yang belajar di Yaman pun banyak yang tidak paham. Antum kira sedikit yang mereka belajar di sana? Ratusan ribuan. Antum datang ke Tarim, ribuan orang Indonesia, ratusan orang Indonesia. Itu yang di Tarim saja. Belum yang belajar di Iran. Orang di Indonesia yang belajar pondok pesantren masih banyak tidak paham bentuk kesyirikan kaum musyrikin di zaman dahulu. Jangankan yang mereka yang juga di kuburan seperti itu tadi, ya, yang belajarnya banyak ke kuburan. Yang ikhwan salafi pun banyak tidak tahu, kecuali kalau sudah belajar seperti ini. Tidak percaya antum tanya tuh yang berdebat sama antum kemarin, Abu Zainul, apa letak kesyirikan kaum musyrikin? Jangan antum cuma baca ngomong syirik, belum tentu bisa paham.
Ana yakin di kalangan kita yang ikhwan-ikhwan salafi ini tadi, kalau duduk di depan mereka yang penuh dengan syubhat seperti ini, ana yakin imma dua, satu dipecundangi, imma berubah jadi musyrik. Iya ya, benar juga ini. Kalau cuma bisa syirik, itu namanya raddul mujmal. Raddul mujmal itu kadang memayakfi, tidak cukup. Tapi lah tahu akar letak syiriknya mereka. Faham antum sampai di sini? Khalifah nyambung. Ini ingat, antum faham 4 kaidah ini tadi, ya. Antum hafal dan faham 4 kaidah ini tadi, itu memudahkan antum untuk masuk ke kitab Kasyfus Syubhat. Anda ingat, dihafalkan. Anda nyuruh antum dihafal itu karena anda juga ngehafal. Ngafal dulu kita di pondok, ngafal, disetorkan ke ustad. Qaidul Arba, sampai sekarang masih ingat, masih nempel ya ikhwan. 2 ayat ini tadi, dulu malah dites. Ditesnya ngasih, ustadznya ngasih syubhat. Pertanyaan Abdurrahman, ketika antum bertemu dengan musyrik, terus dia mengatakan, dia datang ke kuburan, lalu dia minta di kuburan tersebut, gimana menurut antum? Langsung dulu jawabannya, syirik, tidak boleh minta kepada selain Allah SWT. Tapi dia mengatakan bahwasannya dia tidak minta langsung kepada pemilik kuburan. Dia mengatakan, aku ini orang yang banyak dosa. Wa ana muznib, kalau bahasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ana muznib. Kalau saya minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang banyak dosa ini tadi belum tentu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh perantara orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para wali. Jelas? Gimana tanggapan antum? Barulah antum menyampaikan jawaban dengan membawakan dalil. Ana masih ingat dulu, langsung ana tembak, syirik. Dalilnya ini, dan bawakan 2 dalil tadi. Faham? Nah, antum Qaidul Arba ini antum latih. Karena intinya antum bisa memahami tauhid tadi dengan baik. Wadih, jelas. Makanya anak-anak disuruh ngafal. Ini enggak, kalau disuruh ngafal banyak saja alasannya, ngobrol, ini tidak boleh pulang. Gani, Azka, Umam, tidak ada pulang. Ya, tidak ada pulang. Tugas antum hari ini tidak boleh keluar masjid ini tadi. Karena cukup capek 3 orang ini, malah santri baru pula 3 orang ini. Santri baru ini ada berapa? Ada berapa yang santri baru kecil? Ada 5 ya. 5 ini, 3 ini pecicilan. Suruh belajar, tidak belajar. Suruh teriak-teriak di masjid. Gawe ini kerja-kerja, teriak-teriak di masjid, lari-lari. Katanya mau mondok. Udah masuk pondok, jadi tempat main. Ganggu orang lain. Antum itu. Faham antum sampai sini? Wandi, Khalifah. Nanti anak tes. Nah, antum perhatikan ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan, lihat Atep. Ya. Subhanallah, jazakallahu khairan Atep. Mau kasih. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Makanya 2 ayat ini antum hafalkan. Ayat pertama, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Tindakan tersebut disebut kekufuran. Tindakan yang kedua disebut subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi yang mengatakan mereka itu kufar dan yang mengatakan mereka musyrikun siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Faham? Sehingga ucapan mereka ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa kufrun.
dan juga tindakan mereka yang mengatakan haula'i syufa'auna indallah syirkun, dua-duanya kekufuran. Wadih? Jelas? Wasyafa'atu syafa'atani, dan syafaat itu ada dua. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Nah, Syekh langsung menyebutkan bentuk syafaat manfiyah, bentuk syafaat musbatah. Subhanallah ya kawan, betul-betul qaidul arba ini tadi simple dibawa oleh beliau. Kalimat yang semata-mata matan antum bisa paham. Apa kata beliau? Syafaatun manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Simple. Syafaat manfiyah itu syafaat yang ditiadakan, yaitu syafaat yang diminta min ghairillah, dari selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wadih? Itu syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah suatu perkara yang tidak diminta kecuali dari selain Allah Azza wa Jalla, pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Azza wa Jalla. Jelas? Ini tidak boleh. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya syafaat yang manfiyah ini tadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan, sedekahkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada bay' jual beli padanya, wala syafa'ah, tidak ada, wala khullatun, tidak ada lagi persaudaraan, wala syafa'ah, tidak juga ada syafaat. Di sini ditiadakan syafaat, yaitu hari kiamat. Maksudnya sedekahlah kalian, ya, sebelum datang hari yang tidak bisa lagi jual beli, tidak ada lagi yang namanya khullah, pertemanan, persahabatan, juga tidak ada lagi yang namanya syafaat. Ditiadakan syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Apa makna syafaat di sini? Itu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pada waktu itu nanti tidak ada lagi yang namanya syafaat minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syafaat hanya mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ditiadakan syafaat. Faham? Nyambung antum sampai sini? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan syafaat. Apa syafaat yang ditiadakan? Yaitu syafaat yang mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar ya ikhwan, pada hari itu nanti tidak ada lagi permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wasyafa'atu al-musbatah. Yang kedua, syafaat musbatah. Namun ya, kadang mereka menyampaikan syubhat. Di antara syubhatnya mereka mengatakan syafaat minta kepada selain Allah itu ada loh katanya. Ada. Apa bentuk adanya? Yaitu permintaan umat manusia. Mereka minta kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kepada Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang syafaatul kubro. Ya. Kita katakan ini pada perkara yang mereka mampu. Pada waktu itu mampu mereka. Faham? Apa terbukti mampu?
Terbukti Nabi kita Muhammad SAW minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya benar? Mampu tak? Mampu. Rasul langsung memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan mampu. Rasul memperantarai. Nah, sedangkan syafaat yang kalian minta di dunia kepada orang soleh, apakah orang soleh tersebut mampu untuk menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak mampu. Wadih, jelas, tidak mampu. Memang dia mendengar omongan antum. Ketika antum minta ke wali yang sudah meninggal dunia, yang ada di kuburan, dia dengar tidak? Tidak dengar. Mampu dia nyampaikan? Tidak mampu. Wadih, jelas perbedaannya. Jadi tidak bisa antum samakan di hari kiamat dengan tindakan antum di dunia. Banyak perbedaan-perbedaan. Ketika antum minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, umat manusia mengatakan, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan perkara kami. Rasul mendengar waktu itu, mendengar. Rasul mampu melakukannya, mampu melakukannya. Lah yang sekarang yang antum minta ini tadi, kuburan orang soleh ini tadi, yang sudah wafat ratusan tahun, antum minta seperti itu, mampu mendengar dia? Tidak. Dia melihat antum? Tidak. Mampukah dia menyampaikan? Tidak. Wadih, nggak bisa. Ada perbedaan di situ, sehingga antum berdalil dengan seperti itu nggak bisa dijadikan dalil, karena ada letak perbedaan antara musyrikin di zaman sekarang yang mereka minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaum muslimin yang minta langsung kepada Nabi SAW pada saat nanti di hari kiamat agar Rasul memohon kepada Allah agar menyegerakan keputusan untuk umat manusia di arasatil qiyamah. Jelas letak perbedaannya? Nyambung itu. Kemudian wasyafa'atul musbatah, dan syafaat musbatah, hiyallati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Azza wa Jalla. Itu syafaat musbatah. Dalam syafaat ini ada 3 komponen. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau, wasyafi'. Asy-syafi', apa asy-syafi'? Mukramun bisyafa'ah. Dia dimuliakan dengan syafaat tersebut. Syafi' itu perantara. Dia dimuliakan dengan syafaat. Tatkala dia bisa memberi syafaat, maka dia sebagai dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai bentuk pemuliaannya, maka dia diberi syafaat, izin untuk memberi syafaat oleh Allah Azza wa Jalla. Faham? Siapa-siapa saja. Malaikat bisa memberikan syafaat. Nabi SAW bisa memberikan syafaat. Para mujahidun syuhada bisa memberikan syafaat. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Diberikan hak istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memberikan syafaat karena mereka memiliki kemuliaan atau ingin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Faham antum? Contoh gambarannya, ya. Ana mengatakan sama Pak Didi, Ana bilang gini, antum, Pak Didi, boleh memilih orang yang menurut antum layak untuk dimasukkan ke darul hadis ini tadi, tanpa tes. Sehingga ada orang-orang yang melalui perantara beliau, tolong Pak, saya mau masuk gini. Beliau dapat hak untuk menjadi syafi', perantara, berarti punya keistimewaan. Difahami? Nah, ini orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla bisa memberikan syafaat. Siapa? Seperti para nabi, orang-orang soleh, para malaikat, asyuhada, karena mereka memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Namun ada ketentuan yang kedua. Setelah antum tahu dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mukramun bisyafaat, orang yang dimuliakan dengan syafaat. Ini saja antum dari mana bisa memponis
Antum mau ponis ini kuburan ini tadi miliknya Abu Bakar bin Salim yang diinat di Tarim. Dikatakan Abu Bakar bin Salim bisa memberikan syafaat. Dari mana? Hat dalil. Hah? Mana dalilnya? Itu yang katanya mereka orang masuk neraka saja bisa dikeluarkan. Ya. Banyak cerita-cerita bohong. Sufia. Ya. Itu ada 7 kubah di kampung namanya Inat di wilayah Tarim, Hadramaut. Besar kali kubahnya, mirip musola. Sab'u kibab. Nah, orang meyakini itu bisa memberikan syafaat. Kalau mau lihat kuburan paling banyak diagungkan itu di Tarim. Nah, ya. Banyak sekali. Hadramaut, Tarim, Hadramaut. Nah, yang seperti ini dari mana kita tahu dia orang yang dimuliakan? Dari mana tahu? Tidak bisa kita ponis bagi dia orang yang dimuliakan dengan syafaat, dapat izin memberikan syafaat. Dari mana kita tahu? Tidak ada dalil. Kita berporos pada Al-Quran dan hadis. Wadih. Ya. Kemudian al-masyfu'u lah, yang diberi syafaat tadi, yang diperantarai, ketentuannya adalah man radhiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal idzn. Ketentuannya adalah dia adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya setelah dapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Itu ketentuannya. Dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi perbuatan ucapannya setelah dapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak semena-mena dia bisa ngasih syafaat, tidak, setelah dapat izin. Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada setiap orang, tapi Rasul SAW bisa memberikan syafaat setelah dapat izin ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Faham? Contoh terkait dengan paman beliau Abu Thalib. Apakah Nabi SAW bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka? Tidak bisa. Beliau ingin memberikan syafaat dalam bentuk doa. Sampai-sampai beliau mengatakan la astaghfirullah malam unha'an. Aku akan minta ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Tak bisa. Ibrahim alaihissalam mau minta ampun kan untuk bapaknya. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Ya enggak? Kecuali ucapan Ibrahim pada bapaknya, aku akan memintakan ampun untukmu. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena ketentuan orang yang diberi syafaat al-masyfu'lah harus orang yang man radhiyallahu qaulahu wa amalahu, orang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya setelah dia dapat izin. Nah, untuk dia menjadi orang yang diridhoi perbuatan dan ucapannya, ketentuannya dia adalah orang yang bertauhid. Kama qala Allah Subhanahu wa taala man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat melainkan setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, wadih? Kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yardha. Surat apa ini? Kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yardha. Surat apa?
Surat An-Najm. Ahsan. Kata Allah Azza wa Jalla, kam min malakin fis samawati wal ardh la tughni syafa'atuhum syai'an min ba'di ayyadzana Allah liman yasha' wa yardha. Ya, betapa banyaknya malaikat di langit dan di bumi. Ya, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Melainkan min ba'di ayyadzana Allah, melainkan setelah Allah izinkan, wa yardha, dan Allah ridhoi. Sehingga untuk orang tersebut bisa mendapatkan syafaat, dia harus diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, antum ini diridhoi apa enggak? Faham? Perbuatan antum ini, antum bisa termasuk orang yang dapat syafaat apa tidak? Jangan-jangan antum bukan orang yang mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dengan perbuatan antum. Sehingga maknanya di sini, ikhwan, antum tidak bisa mengandalkan orang yang memberi syafaat. Kalau antum ingin dapat syafaat, antumnya harus menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadih. Bukan ngandalkan ini tadi. Jangan ngandalkan bekengan. Mentang-mentang antum masih ada keturunan wali atau keturunan nabi, antum mengandalkan, saya kan keturunan Rasul, keturunan wali, pasti saya dapat syafaat. Enggak. Patokannya antum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Rasul tidak bisa memberikan syafaat semata-mata ke keturunannya. Kalau ternyata keturunan atau sanak pemilihnya bukan orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Thalib musyrik. Apakah bisa keluar dari neraka? Tidak bisa. Syafaat Rasul cuma mengurangi kadar dia dalam neraka, tapi tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Itu pun syafaat cuma khusus kepada Abu Thalib. Laula ana la kana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan aku, dia berada dalam neraka. Huwa fi dhahdahin minan nar. Kata Rasul, dia berada di dhahdah itu api yang cuma sampai batas mata kaki saja. Itu Abu Thalib. Yang lainnya tidak kena api, tapi api neraka itu cuma sampai batas mata kaki. Itu pun yang diminhu dimaguhu. Ya, itu apa namanya? Otaknya langsung mendidih. Apakah bisa mengeluarkan dari neraka? Tidak bisa. Lah antum petatang-peteteng ngaku sebagai orang yang bisa menjamin syafaat. Nah, ini juga pembohongan, ya, pembodohan. Wallahu taala rasul. Mungkin Anda bertanya, apakah mereka keturunan Nabi SAW? Ya, kita cukup di sini juga Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala menyatakan kalau memang nasab tersebut memang sudah masyhur dan memang ya tidak perlu kita bantah-bantah nasab, ya, tidak usah disibukkan bantah-bantah nasab. Anda tidak suka juga bantah-bantah nasab. Ada orang dari Yaman namanya Yusuf, ya, dari Darul Hadis Fiyush. Itu buka saja di YouTube, itu channelnya namanya Bang Nasab, ya, Bang Nasab. Nah, ini tadi orang yang halus syubhat, ya, menyibukkan diri dengan bantah nasab segala macam, nanti jatuhnya pada kedustaan dan semisalnya. Ya, memang kata teman-teman di Yaman memang juga tidak beres orangnya dan segala macam, menyibukkan hal seperti itu, debat. Untuk cari aja diskusi bahas nasab, jadi menjatuhkan Ba'alwi dan semisalnya. Nah, yang semisalnya pernah diskusi sama anak di suatu grup WA karena tergabung. Nah, itu juga tidak perlu menyibukkan diri yang seperti itu. Wallahu a'lam. Jelasnya yang masyhur ya seperti itu, ya. Nasabnya mereka as-Saqaf yang entah Alawiyah, Alawiyin dan yang semisalnya, ya. Kalau memang mereka benar sabit, ya, mereka punya jalur nasab, ya sudah. Intinya mereka keturunan Nabi. Masalah keturunan Nabi dan keturunan Nabi itu bukan perkara yang terpenting, ikhwan. Yang terpenting itu adalah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri yang mengatakan, man batu abihi amaluhu lam yusri'hu nasabuhu. Orang yang lemah amalannya tidak akan bisa dipercepat dengan nasab. Ya. Gimana kata seorang penyair? Laisal fata man qala abi, walakinnal fata ha anadha. Ya.
Kata seorang penyair, laisal fata man qala abi. Bukanlah seorang pemuda, orang yang hebat itu yang mengatakan qala abi, bapakku begini, bapakku begini. Walakinnal fata ha anadha. Seorang pemuda itu adalah orang yang mengatakan, ini loh saya. Bil jaddi, la bil jaddi, kulla majdin. Wahal jaddu bila jiddin bi majdin. Suatu syair yang kami hafal masih zaman santri. Nasihat dari ustaz. Bil jaddi, la bil jaddin. Orang kalau mau sukses dengan kesungguh-sungguhan, la bi jaddin, bukan mengandalkan nenek moyang kakeknya dia. Wahal jaddu bila jiddin bi majdin. Ya. Apakah cuma semata-mata mengandalkan kakek, bapak, buyut atas bimajdin, dengan tanpa kesungguh-sungguhan bimajdin dia bisa meraih kemuliaan? Tidak mungkin. Difahami? Antum ingin sukses, maka antum belajar, menghafal. Ya, tidak ada antum mengandalkan, oh saya ini anaknya wali, anaknya ustadz, saya anak keturunan Nabi SAW, saya ini anaknya ulama, tentu saya akan masuk surga dan yang semisalnya. Tidak seperti itu. Kemuliaan itu dengan amal soleh, bukan dengan nasab. Ya. Kata seorang penyair Arab, dia mengatakan, gimana? Laqad rafa'al Islamu Salmana Faris, kama wada'a syirku an-nasib Aba Lahabin. Kata seorang penyair, dia mengatakan, laqad rafa'al Islam Salmana Faris. Sungguh Islam telah mengangkat Salman yang berasal dari Persia. Kama wada'a syirku an-nasiba Aba Lahabin. Sebagaimana syirik merendahkan orang yang punya nasab Aba Lahabin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa dhatul fatah bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Keberadaan seseorang itu, kata Imam Syafi'i, seseorang pemuda dianggap bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Kalau keduanya tidak ada, maka keberadaannya enggak akan teranggap. Satu bait syair juga dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu yarfa' sahibahu walau waladathu aba'u li'amu. Ilmu itu mengangkat seseorang meskipun dia berasal dari keluarga yang rendah dan hina. Ya. Nah, itu tingkatan antum yang berikutnya. Setelah antum menghafalkan matan-matan, menghafalkan Al-Qur'an, menghafal hadis, ada waktu luang menghafalkan syair. Ya, karena akan indah. Ya, seseorang itu dengan syair. Ya, ada syair diwannya Imam Syafi'i, punya kita, antum mana belikan, tinggal antum dihafalkan saja. Tapi ngafal juga matan-matan ayat Al-Quran, difahami. Makanya zaman sekarang nih orang udah males ngafal. Kok sekarang cuma semangat? Kenapa ya orang belajar sekarang ini cuma semangat ngambil sertifikat, piagam, bangga-bangga dengan itu? Kalau anda dari dulu anda, karena anak masih sampai sekarang meyakini Allah akan mengangkat derajat. Kata Imam Syafi'i, Allah angkat derajat seorang itu dengan ilmu. Ya, ngafal cuman ngambil piagam gampang. Antum ikut ini stempel yayasan, bukan lagi stempel anu. Dan sertifikat yang resmi itu tidak semua sertifikat. Ada standar sertifikat yang dikeluarkan oleh kestandaran. Faham antum? Ngapain mau dibanggakan sertifikat? Kadang sebagian orang tuh kadang, ini saya sudah dapat sertifikat. Enggak, sebuah sertifikat itu diakui di Indonesia ini tadi. Kalau cuma sekedar piagam ya bisa aja. Faham? Tapi ilmu ini tadi, antum berada dimanapun antum akan bisa bermanfaat. Faham? Makanya antum hafal. Antum kalau punya hafalan, mau cari kerjaan antum bisa tawar menawar. Orang antum bilang, saya ini S1. Antum tanpa ada ijazah sarjana S2, antum bilang saya hafal Al-Quran 30 juz, saya hafal usul salasa, qudul arba, nawaqidul Islam, kitab tauhid, kasbul syubhat, saya hafal manzuma, haiyah, lamiyah, sulamul usul, manzuma, alfiyah ibnu Malik, ajurumiyah saya hafal, emriti saya hafal, mulhatul i'rab saya hafal. Terus antum bilang, saya tidak mau digaji. Kalau cuman gajinya
UMR-nya Palembang 3,5 juta, antum mau gaji saya 15 juta jadi, kalau enggak mau saya. Kenapa? Saya punya hafalan banyak. Enak kan? Enak. Seperti itu kalau antum punya hafalan. Serius, saya punya teman yang dulu anak tuh belajaran setor tahsin sama dia, tajwid setoran, orang Indonesia ya. Namanya Fauzi bin Ithnain. Anak chattingan sama dia. Ada di mana dia sekarang? Ya. Ada ijazah nggak dia? Dia nggak punya ijazah. Tak ada ijazah sarjana dia. Tapi dia hafidh Quran. Mutkin. Ya. Dia hafal Al-Quran mutkin. Dia punya sanad. Yang ijazah sanadnya itu, ya, itu saksinya luar biasa. Kalau antum ijazahnya ikut daurah, bayar, nanti sama syekh dikasih ijazah. Ya. Fauzi itu ijazahnya luar biasa. Sanadnya dari Syekh Majdi Askari. Gurunya Majdi, gurunya Syekh Majdi itu satu derajat dengan Aiman As-Suwaid. Tahu? Ya, jadi antara dia dengan seperti itu jaraknya. Dia gurunya Majdi satu derajat dengan Aiman As-Suwaid. Nah, Fauzi ngambil sanad dari Majdi. Nah, saksinya itu tadi ada saksi. Ya, itu sanad yang bagus itu ada saksi. Jadi Majdi langsung mengatakan, ini aku sampaikan ijazah kepada akhuna Fauzi Al-Andunisi, bahwasanya dia sudah hafal Al-Quran dengan qiraah ini. Saksi 2 orang tertulis di situ. Asy-syahid 1 Abu Abdullah Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani, Syekh Abdurrahman. Yang kedua Hasan Bajiba. Saksinya siapa? Seorang ulama faqihul Yaman, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Faham antum? Sekarang ada di mana ini orang Fauzi? Dan dia punya ijazah sarjana. Ada di Imarat. Imam suatu masjid. Jangan antum tanya gajinya berapa. Kemarin yang tersebar dicari imam gaji 30 juta itu Majdi yang lulus. Si siapa? Fauzi yang lulus. Ada di Dubai sekarang. Orang Indonesia. Itu kalau punya ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, man arada dunya fa'alai bil ilm. Kalau ingin dunia, ya belajar. Kalau ilmu tanggung-tanggung, makanya antum disuruh menghafal. Menghafal. Tidak akan rugi antum menghafal itu tadi. Kapan antum butuhnya? Nanti suatu saat antum akan butuh hafalan ini tadi. Jelas? Makanya antum dari anak-anak sekarang, dari masa dini antum suruh menghafal. Nanti akan kelihatan ilmu seseorang itu ketika menghafal. Makanya kalau di sini antum cuman mengandalkan bagi anak pribadi, sebagaimana kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah taala. Syekh Muqbil mengatakan asy-syahada indana la tusawi ba'rah. Atau Syekh Muqbil mengatakan asy-syahada indana la tusawi basalah, atau lebih kurang seperti itu. Ijazah pandangan saya pribadi tidak setara, kata Syekh Muqbil, dengan kotoran onta atau dengan bawang, lebih kurang kayak gitulah beliau ngomong. Syekh Muqbil bilang tentang ijazah. Kenapa beliau menganggap seperti itu? Karena tidak terlalu penting bagi beliau. Ya. Itu mau cari apa? Cuma sekedar dapat ijazah, dapat piagam, gampang. Tapi hafalan ini tadi tidak bisa antum dapatkan ya ikhwan. Antum menghafal sini susah, menghafalkan bisa gini. Antum guyur dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Kalau ijazah simple. Sini antum sediakan depan ana 45 juta. Antum pengen magister, mau doktor, gampang. Ya, gampang. Lu antum sendiri jasa SMP itu gampang kok. Ada yang belajar cuma di sini bisa dapat ijazah, gampang enggak? Menghafal susah enggak?
Susah, makanya disuruh ngafal. Wadah. Orang kuliah bisa gampang. Sekolah 15 juta, 20 juta, 30 juta bisa dapat ijazah. Tapi menghafal tidak bisa dibeli ya ikhwan. Antum tinggal sekolah, masuk kampus, antum ikuti program yang ada, bisa kuliah selesai dapat ijazah S1. Bisa selesai dapat S2. Bisa selesai S3. Sangat-sangat gampang. Apalagi di Indonesia sangat gampangnya luar biasa. Dipermudah sama kampusnya. Boleh. Tapi ketika antum menghafalkan, butuh kesungguh-sungguhan, butuh keseriusan. Dengar baik-baik. Sehingga ini ana tahu naktafi bihadzal qadar.